Abdullah bin Salam berkata, demi Allah, kamu benar-benar membelinya dariku atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang kamu peluk sekarang, kata Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini ngetes si Rasul Jalut ini. Demi Allah, pilihannya kamu tuh cuma dua. Kamu merdekakan si wanita ini, si budak ini, atau kamu kafir dari agamamu. Kenapa kok dikatakan kafir? Karena syariat dari kitab Taurat mewajibkan kepada setiap orang yang beragama Yahudi untuk membebaskan tawanan perang atau membebaskan budak. Nah, jadi kamu dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyum fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian malah membunuh diri kalian sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum, dan kalian mengusir sebagian di antara kalian min diyarihim, dari kampung halaman kalian. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, kalian saling tolong menolong atas mereka bil itsmi wal 'udwan, dalam urusan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, apabila telah datang kepada kalian tawanan perang, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum, padahal telah diharamkan atas kalian ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman pada sebagian isi Alkitab? Wa takfuruna bi ba'din, dan ingkar kepada sebagian yang lainnya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan bagi siapapun yang melakukannya minkum, di antara kalian, illa khizyum fil hayati dunya, kecuali kenistaan di dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil adzab, kalian akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat keras atau yang sangat berat. Wa mawwahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lengah atas apa yang kalian kerjakan. Kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kemarin sampai di dalam kisah Abdullah bin Salam dan siapa? Dan yang waktu mati lampu itu, Abdullah bin Salam dan Rasul Jalut. Asbad meriwayatkan dari As-Sabbi, dari Abdul Khair, yang menceritakan kisah berikut. Kami berperang dengan Sulaiman ibnu Rabi'ah al-Bahili di Lanjar. Jadi Lanjar itu adalah nama sebuah kampung atau tempat. Kami dapat mengepung penduduknya. Akhirnya kami beroleh kemenangan atas kota tersebut, serta kami memperoleh banyak tawanan wanita. Jadi kalau di dalam peperangan itu, ketika terjadi kemenangan, maka harta milik lawan itu menjadi harta rampasan perang. Kemudian
para prajurit yang tertawan itu menjadi tawanan perang. Dan para wanita yang ikut di dalam pertempuran tersebut, entah kan kalau dalam pertempuran kan pasti ada perempuannya, entah di bagian logistiknya, di bagian perawatannya untuk pengobatan. Nah itu juga ikut menjadi tawanan perang. Abdullah ibnu Salam membeli seorang wanita Yahudi dengan harga 700. Jadi wanita Yahudi ini sudah masuk di dalam tawanan perang. Kemudian Abdullah bin Salam membeli si wanita Yahudi ini. Paham ya? Jadi membeli salah seorang wanita Yahudi, harganya 700. Nah 700 apa? Ya sesuai dengan mata uang yang berlaku pada waktu itu di tempat tersebut. Wallahu a'lam 700 apa itu? Yang pasti tidak mungkin 700 rupiah. Ketika ia melalui Rasul Jalut, ia turun istirahat kepadanya. Lalu Abdullah berkata kepada pemimpin Rasul Jalut, "Hai Rasul Jalut, maukah engkau membeli dariku seorang nenek yang ada di tanganku dari kalangan pemeluk agamamu, yaitu agama apa? Yahudi." Jadi Abdullah bin Salam ini agama Yahudi, tapi akhirnya beliau memeluk agama Islam dan menjadi sahabat Nabi. Nah kemudian pada waktu itu, ini kejadiannya sebelum Islam datang, terjadi peperangan, kemudian banyak tawanan perang dari kalangannya yang ditawan. Nah Abdullah bin Salam ini menebus salah satu wanita tua beragama Yahudi yang harga 700 tadi itu. Nah setelah ditebus kan dibawa ini. Nah begitu sampai di sebuah tempat yang pemimpinnya itu namanya Rasul Jalut, ditawarkan untuk menebus. Maksudnya menebus itu mengganti uang tebusan. Karena kalau dalam hukum peperangan zaman dahulu, wanita yang sudah ditawan kemudian ditebus, maka wanita itu kalau tidak ada keluarganya yang memerdekakannya, maka status wanita itu adalah budak. Jadi sama dengan seorang pria yang ditawan, ketika tidak ada yang memerdekakannya, maka pria ini statusnya adalah budak. Jadi seperti itu. Nah, otomatis si wanita Yahudi ini ketika ditebus oleh Abdullah bin Salam, yang mana wanita tua ini tidak punya keluarga, tidak ada yang nebus, berarti wanita ini statusnya budak. Nah, budak menurut syariat yang ada pada zaman dahulu boleh diperjualbelikan. Jadi boleh diperdagangkan. Ditawarkan kepada Rasul Jalut, "Nih saya baru beli tawanan perang, kamu mau tebus atau enggak nih? Ini orangnya seagama dengan kamu." Maksudnya ditebus itu mau enggak kamu merdekakan? Jadi harus ada ikrarnya, ada akadnya. Misalkan saya punya seorang budak, kemudian saya sebagai majikannya ikrar mengatakan mulai hari ini kamu saya merdekakan, kamu menjadi manusia bebas, maka si budak ini dia statusnya sudah bebas, bukan budak lagi. Gitu loh. Jadi si Abdullah bin Salam ini menawarkan kepada Rasul Jalut, "Rasul Jalut mau nggak nebus ganti uang saya, kemudian kamu merdekakan wanita ini, karena wanita ini agamanya sama dengan agamamu, yaitu sama-sama Yahudi." Rasul Jalut menjawab, "Iya." Jadi mau untuk menebusnya. Abdullah bin Salam berkata, "Aku telah membelinya dengan harga 700 dirham." Nah ini dijelasin, ternyata 700 yang dimaksud itu adalah dirham. Dirham itu maksudnya, jadi zaman dulu tuh ada uang dinar, ada uang dirham. Kalau dinar itu bahan dasarnya dari emas, kalau dirham bahan dasarnya dari perak. Jadi 700 dirham itu artinya 700 dirham mata uang yang bahan dasarnya dari perak, benih perak kedeje, perak keral, dirham. Pemimpin Rasul Jalut menjawab, "Aku mau memberimu keuntungan yang sama dengan modalmu itu." Jadi maksudnya Rasul Jalut tuh ngomong, "Ya sudah, kamu kan belinya 700 dirham. Sekarang saya beli juga 700 dirham. Saya mau beli sesuai modal kamu saja." Nah, dijawab oleh Abdullah bin Salam, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 4.000 dirham." Jadi kata Abdullah bin Salam, "Saya ini kan dagang. Tadi saya beli 700 dirham. Nah, saya kepingin wanita ini, budak wanita ini saya jual seharga 4.000 dirham. Saya sudah sumpah kalau nggak di bawah 4.000 dirham, saya nggak mau jual." Nah, maka Rasul Jalut menjawab,
Pemimpin Rasul Jalut menjawab, aku tidak memerlukannya. Enggak mau kemahalan. Orang kamu belinya 700 kok jualnya sampai 4.000 dirham. Ini makomnya sudah di atas kita ini, Abdullah bin Salam. Saya aja sampai detik ini kalau dagang tidak pernah ngasih tahu modalnya berapa, jualnya berapa. Tapi Abdullah bin Salam menyampaikan, saya belinya sekian, saya mau jual sekian. Itu jarang terjadi zaman sekarang. Ini makomnya susah untuk diikuti. Abdullah bin Salam berkata, demi Allah, kamu benar-benar membelinya dariku atau kamu kafir terhadap agamamu sendiri yang kamu peluk sekarang, kata Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini ngetes si Rasul Jalut ini. Demi Allah, pilihannya kamu tuh cuma dua. Kamu merdekakan si wanita ini, si budak ini, atau kamu kafir dari agamamu. Kenapa kok dikatakan kafir? Karena syariat dari kitab Taurat mewajibkan kepada setiap orang yang beragama Yahudi untuk membebaskan tawanan perang atau membebaskan budak. Nah, jadi kamu dikasih kesempatan merdekakan budak, kamu tidak merdekakan, maka kamu kafir. Jadi pilihannya dua nih. Selanjutnya Abdullah bin Salam berkata, mendekatlah kepadaku. Jadi si pemimpin itu disuruh mendekat kepada Abdullah bin Salam. Maka pemimpin itu mendekat kepadanya. Rasul Jalut mendekat kepada Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam membacakan ke telinganya apa yang terkandung di dalam kitab Taurat, yaitu sesungguhnya kamu tidak sekali-kali menemukan seorang budak dari kalangan Bani Israel, melainkan kamu harus membelinya dan memerdekakannya. Jadi ini syariat di dalam Taurat. Abdullah bin Salam tuh manggil, sini. Kamu kan kiainya Yahudi, ya kan? Sini, kamu tak bisik-bisik, tak kasih tahu. Etok-etok dikasih bisik-bisik. Kitab Taurat itu, kitab yang kamu ajarkan kepada umatmu itu setiap hari, itu mengatakan bahwa barang siapa dari kalangan Bani Israel kalau menemukan seorang budak atau tawanan perang, maka dia harus membebaskannya atau memerdekakannya. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Pemimpin Rasul Jalut bertanya, apakah engkau Abdullah ibnu Salam? Kenapa kok ditanya Abdullah ibnu Salam? Karena bapaknya yang namanya Salam itu terkenal sebagai seorang budak, sebagai seorang ulama yang karismatik di kalangan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu paling segan karena Sayyid Salam ini lulusnya luar biasa, betul-betul memegang Alkitab dan tidak neko-neko, tidak melenceng dari isi Alkitab, sehingga namanya ini masyhur di kalangan orang Yahudi. Nah, barokah bapaknya lurus, punya anak, ditanya, apakah kamu Abdullah anaknya Pak Salam? Gitu. Nah, kenapa? Tujuannya adalah bapaknya dan anaknya, biasanya anaknya tidak jauh-jauh dari bapaknya. Kan rata-rata anak mengikuti thariqah bapaknya, kebanyakan, walaupun tidak semua ya. Rata-rata anak mengikuti manhaj bapaknya. Kenapa seorang anak kok bisa sholat? Karena bapaknya nyuntuin sholat. Kenapa kok seorang anak males sholat? Karena bapak ibunya males nyontoin sholat. Sudah itu sudah mutlak. Kalau bapak ibunya tidak tahu sholat, pasti anaknya tidak sholat. Kalau bapak ibunya tidak pernah baca Quran, pasti anaknya tidak baca Quran. Itu contoh mutlak gitu. Makanya kalau kamu sudah kadung, ya kadung ini. Kadung bapak ibunya tidak mencontohkan yang baik misalkan, maka kamu jangan wariskan contoh yang tidak baik itu sama anakmu. Stop sudah sampai di kamu. Ketika kamu punya anak, harus dikasih contoh yang lebih baik daripada bapak ibumu ngasih contoh kepada kamu. Bapak ibumu misalkan tidak sholat, ya kamu jangan wariskan ke anakmu yang tidak sholat itu. Kasih contoh yang baik, karena tiap perbuatan orang tua itu pasti akan nurun ke anaknya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan. Makanya punya bapak ulama itu tidak gampang, berat punya bapak ulama itu. Kenapa? Karena dia membawa nama orang tuanya. Ketika dia neko-neko sama dengan mencoreng nama orang tuanya, dia tidak boleh melenceng. Makanya bersyukur udah jadi anaknya Kiai, tidak terlalu berat.
Saya lanjutkan. Jadi Rasul Jalut bertanya, engkau Abdullah bin Salam, kamu ini Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam menjawab, iya, saya adalah Abdullah bin Salam. Maka pemimpin Rasul Jalut datang dengan membawa uang sejumlah 4.000 dirham. Kenapa Rasul Jalut kok akhirnya yang tadi tidak mau beli jadi beli? Tadinya kan tidak mau beli ini, akhirnya jadi beli dengan harga 4.000 dirham. Kenapa kok jadi beli? Karena menghormati bapaknya Abdullah. Jadi kadang-kadang orang tua yang soleh itu memberikan kemudahan kepada anaknya walaupun bapaknya sudah mati. Bapak yang soleh itu ngasih keselamatan kepada anaknya walaupun bapaknya sudah mati. Misalkan mengalami kesulitan, datang sahabat bapaknya, itu bapaknya baik, ayo kita bantu, kasihan anaknya. Jadi menangnya punya orang tua soleh itu di situ. Nah, otomatis kamu kalau kepingin anakmu mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya, berarti kamu sebagai orang tua harus soleh dan solehah, harus jadi orang yang benar. Karena nanti kadang-kadang perbuatan baik yang kamu lakukan mungkin tidak terbalas kepada dirimu, tapi nanti ketika kamu meninggal bisa jadi itu terbalas kepada anak turunanmu. Kamu doa misalkan, jangan remehkan doa. Ya Allah, saya kepingin jadi kiai, saya kepingin jadi ulama, saya kepingin punya pondok pesantren. Terus ada yang protes, modelan Faris kok kepingin jadi kiai. Umpama yang doa Faris, umpama modelan Faris kok kepingin jadi kiai. Hati-hati yang ngomong itu. Sampai tua Pak Kun tidak jadi kiai, sampai tua pancet tidak jadi kiai Faris ini. Tuh kan doanya sia-sia, doanya percuma. Nggak taunya Faris menikah, nggak tahu sama siapa. Menikah punya anak, anaknya diambil mantu kiai, akhirnya anaknya jadi kiai, akhirnya Faris jadi bapaknya kiai. Nah, hati-hati dengan doa. Kan sekeramat-keramatnya kiai tetap lebih hebat mertuanya kiai ya. Jadi hati-hati dengan ketawa dia. Hati-hati dengan doa, jangan diremehkan. Saya punya teman waktu itu ketemu di Sukoharjo, jadi sama-sama silaturahim ke Kiai Azaim. Nah, asalnya bukan teman, ketemu di pesantren. Kebetulan beliau adalah orang Situbondo, santrinya Kiai Fawaid, mondok di Sukoharjo dulu. Kemudian sudah menetap di Timika di Papua, domisili di Papua. Nah, beliau pada waktu itu datang sowan ke Kiai Azaim, mohon doa restu karena mau mendirikan pondok pesantren di Timika. Begitu sampai, saya kebetulan sama-sama di dalam ruang tamu yang dalam dengan Kiai Azaim, dengan Ustadz Yazid namanya. Nah, Kiai Azaim ini mengatakan seperti ini karena ternyata Ustadz Yazid ini punya mbah namanya Mbah Madun. Mbah Madun ini santrinya Kiai As'ad. Jadi mbahnya mondok sama Kiai As'ad, cucunya mondok ke Kiai Fawaid. Nah, Mbah Madun ini pernah doa, ya Allah, saya kepingin punya pesantren. Allah tidak ngabulkan. Tapi ternyata bukan tidak dikabulkan. Ternyata Allah mengabulkan dengan cara bukan diberikan kepada Mbah Madun, tapi diberikan kepada turunannya Mbah Madun. Nah, sehingga sekarang jadi ulama besar di Timika. Setiap hari penuh undangannya. Saya lihat statusnya itu setiap malam undangan Safawi Ramadan, setiap habis taraweh beliau ngisi tausiah, itu penuh tiap malamnya dari masjid ke masjid di Papua loh. Nah, artinya apa? Artinya doanya orang tua yang baik walaupun tidak terkabul pada dirinya itu bisa jatuh kepada turunannya. Ya seperti istri saya, tidak ada jalur bapak ibunya itu, jalur menuju ke pesantren itu tidak ada, baik bapak maupun ibunya. Tapi almarhum ibunya istri mertua saya ketika mau wafat sempat umroh doa, ya Allah, saya kepingin salah satu anaknya saya itu minimal punya suami atau punya pasangan ustadz. Itu semua diledekin itu, mana mungkin model begini punya ustadz. Punya suami ustadz. Gak ada yang percaya. Kenapa? Karena
strategis. Dilihat dari kondisi, sepertinya tidak mungkin ada arah-arah ke pesantren. Orang bapak pedagang, ibu pedagang, mainnya bukan di pondok pesantren. Ternyata begitu ibunya wafat, ya kan? Tahu-tahu Allah ngirim ustadz ganteng. Gak ada yang ikhlas bilang saya kan. Ya, jadi kesimpulannya hati-hati dengan doalah yang baik-baik dan percaya kalau doa itu tidak nyampe pada dirimu pasti akan nyampe kepada anak turunan. Bapak saya itu setiap hari berdoa kepingin punya pondok pesantren. Ternyata beliau sampai wafat tidak bisa membuat pondok pesantren. Beli tanahnya aja tidak bisa. Nah, tapi ternyata begitu beliau wafat, Allah takdirkan saya dapat istri bonus toko. Kan dapat bonus. Nah, akhirnya apa? Barokah menikah dengan istri, bisa membeli tanah untuk pesantren. Cita-cita bangun pesantren pahalanya mengalir ke bapak saya. Toko yang dirintis oleh almarhumah ibunya istri, uangnya digunakan untuk membeli tanah pesantren, juga pahalanya ikut mengalir. Jadi sama, kamu tuh doa yang bagus-bagus. Walaupun misalkan siapa yang belum punya pasangan di sini? Kayaknya sudah punya semua ya. Doa itu walaupun belum ada pasangannya, belum ada anaknya, doa yang bagus-bagus. Minta suami yang soleh, minta istri yang solihah. Kalau perlu tulis yang detail, enggak apa-apa. Minta yang hidungnya mancungnya sekian senti misalkan. Yang detail. Nah, urusan dikabulkan atau tidak, kenapa kata Allah, yang penting kamu doa. Misalkan takdirnya kok suamimu meleset tidak sesuai harapanmu, siapa tahu nanti anakmu punya suami tidak meleset, kan gitu. Namanya orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Belum jadi orang tua sih belum ngerasain, tanya ke Bu Has tuh, sama ke Bu Desi tuh. Saya lanjutkan ya. Nah, setelah Rasul Jalut datang dengan membawa uang sejumlah 4.000 dirham, dan Abdullah ibnu Salam akhirnya menerima 4.000 dirham ini, yang 2.000 masuk ke dalam kantongnya, yang 2.000 diberikan kepada wanita Yahudi yang dimerdekakan itu tadi. Jadi setelah dimerdekakan, disedekahkan uang 2.000 dirham. Nah, itulah alasannya kenapa Abdullah bin Salam bisa mendapatkan hidayah. Karena orang yang bisa mendapatkan hidayah adalah orang yang hatinya bersih. Nah, orang yang susah untuk dapat hidayah itu hatinya pasti kotor. Ketika diberitahukan tentang kebenaran, sulit dia untuk menerima tentang kebenaran. Tapi kalau orang hatinya lurus, misalkan terlahir dari orang tua yang non-muslim, tapi hatinya lurus, jernih, mengenal agama Allah, mudah masuk kepada dirinya. Tapi kalau hatinya kotor, repot untuk agama Allah itu masuk ke dalam dirinya. Ini Abdullah bin Salam, begitu beliau memandang wajahnya Rasulullah, mendengar ucapan-ucapan Rasulullah, langsung jatuh cinta dengan Rasulullah dan akhirnya memeluk agama Islam. Sementara Yahudi yang lain justru malah memusuhi Rasulullah karena merasa terusik dengan kedatangan Rasulullah. Saya lanjutkan. Adam ibnu Abu Iyas meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far yakni Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini termasuk salah satu ulama tafsir yang hebat. Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Anas, telah menceritakan kepada kami Abul Aliyah bahwa Abdullah ibnu Salam pernah lewat di Rasul Jalut. Jadi Rasul Jalut kalau versi yang ini adalah sebuah tempat. Kalau tadi Rasul Jalut itu nama orang. Ya namanya riwayat kan ada jalur yang berbeda-beda. Rasul Jalut itu bawahan di daerah Kufah. Jadi dulu ada satu daerah namanya Kufah. Kufah itu nama kotanya, Rasul Jalut itu nama kecamatannya. Sedangkan pemimpin Rasul Jalut menebus tawanan perang wanita dari kalangan Yahudi yang belum disetubuhi oleh pasukan Arab. Karena budak itu dihalalkan untuk digauli. Jadi budak wanita itu boleh digauli oleh majikannya, bukan digauli oleh semua orang. Maksudnya seorang sebuah keluarga yang mana keluarga ini ada suaminya,
ada kepala keluarganya, kemudian punya budak wanita, maka budak wanita ini halal untuk digauli oleh majikannya secara syariat, baik itu di dalam Taurat maupun di Islam sendiri, tanpa melalui proses akad nikah. Dan ini beneran, syariat beneran gitu. Biar kamu ngaji. Termasuk salah satunya istri Rasulullah yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu adalah budaknya Rasulullah yang halal untuk digauli. Dan akhirnya punya anak lahir dari Mariyatul Qibtiyah, seorang bayi laki-laki bernama Ibrahim yang wafat pada waktu masih bayi. Itu sama dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Istrinya Siti siapa istrinya Nabi Ibrahim? Siti Saroh. Menikah dengan Siti Saroh tidak cepat punya anak. Nah akhirnya karena usianya semakin senja, Nabi Ibrahim sudah semakin tua, Siti Saroh sudah semakin tua, kedua-duanya ingin segera menimang anak. Siti Saroh ini punya budak namanya Siti Hajar. Nah Siti Hajar ini diberikan kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim untuk digauli. Dan itu secara syariat tidak salah gitu. Karena termasuk hak milik yang boleh diperlakukan dengan keinginan dari majikannya. Dan akhirnya lahirlah seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ya sekarang buat kamu terdengar janggal karena budak zaman sekarang tidak ada. Tapi zaman dulu itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Sama dengan poligami, sekarang kan terdengar janggal. Orang poligami itu kan aneh kan, dianggap seolah-olah tidak apa? Tidak adil, tidak setia, ada adil, tidak setia poligami. Padahal syariat poligami turun itu justru memperhatikan hak wanita. Karena pada zaman dahulu seorang pria itu suka-suka hati dia punya istri. Bisa sampai 30 orang, bisa sampai 50 orang. Maka Islam membatasi maksimal paling banyak boleh 4 orang, 4 istri. Nah sehingga zaman dulu para wanita merasa dimenangkan dengan adanya syariat ini. Dari 30 dikurangi jadi 4. Lah sekarang umumnya seorang suami punya istri 1. Sehingga kalau misalkan mau nambah ban serep akhirnya jadi masalah. Belum tentu bisa. Jadi masalah karena hal yang aneh. Cuma kalau saya karena ada istri tidak pernah cita-cita mau poligami. Iya, tidak tahu. Biar ketawa istri saya. Saya lanjutkan. Jadi tawanan perang wanita yang belum disetujui oleh pasukan Arab, dan ia tidak mau menebus tawanan wanita yang sudah digauli oleh tentara Arab. Jadi pemimpin dari kalangan Rasul Jalut ini milih-milih. Saya mau menebus wanita yang belum disentuh oleh tawanan Arab, oleh orang Arab maksudnya, tentara Arab. Karena yang menawan kan orang Arab. Jadi orang Yahudi ini kan jadi budaknya orang Arab. Yang mau ditebus adalah yang belum digauli oleh majikannya. Sementara yang sudah digauli tidak mau ditebus. Maka Abdullah bin Salam berkata, ingatlah, bukankah telah termaktub di dalam kitab yang ada padamu bahwa kamu harus menebus mereka semuanya tanpa pilih kasih. Jadi makna ayat yang ditunjukkan oleh ayat ini, oleh ayat afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din, konteksnya adalah mengandung celaan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi sehubungan dengan pengamalan mereka terhadap perintah kitab Taurat yang mereka yakini kesohihannya. Mereka percaya dengan kitab Taurat, mereka yakini ini benar-benar firman-Nya Allah yang diturunkan melalui Nabi Musa, tapi sebagian mereka jalankan, sebagian mereka tidak jalankan. Inti dari kisahnya itu begitu dari tadi. Yang pertama kan tadi kan karena tahu modalnya, dijual harga 4.000 dirham, dia nggak mau nebus. Kemudian yang kedua mau nebus, cuma syaratnya yang belum digauli oleh tentara Arab. Kalau sudah digauli tidak mau ditebus. Nah, mereka ini orang-orang yang suka pilih-pilih isi Alkitab padahal mereka tahu itu semua diperintahkan. Jadi sebagian mereka jalankan, sebagian mereka langgar atau diingkari. Padahal kenyataannya
mereka bertentangan dengan syariat yang terkandung di dalamnya, sedangkan mereka mengetahui hal tersebut. Ironisnya, mereka mempersaksikan kebenaran dari kekeliruan tersebut. Jadi ironisnya itu mereka mengakui kalau itu keliru, tapi mereka tetap melakukan. Jadi ini apa ya? Kekacauan yang luar biasa ketika tahu bahwa itu salah dan tetap dikerjakan. Karena tidak ada toleransi ketika seseorang mengetahui itu salah dan tetap dikerjakan. Kecuali kalau nggak tahu. Makanya kan beda. Allah menghukum orang yang tahu kalau salah tapi tetap dikerjakan. Tapi kalau dia tidak tahu kalau itu salah dikerjakan, maka Allah tidak memberikan hukuman. Itu namanya ma'fu. Ma'fu itu artinya permakluman atau dimaafkan karena ketidaktahuannya. Karena itu mereka tidak beriman kepada apa yang terkandung di dalam kitab Taurat, tidak pula terhadap penukilannya, serta tidak percaya dengan apa yang mereka sembunyikan mengenai sifat Rasulullah SAW, ciri khasnya, tempat diutusnya, saat munculnya dan tempat hijrahnya, serta lain-lainnya yang diberitakan oleh para nabi sebelum Nabi SAW muncul. Jadi salah satu pengingkaran mereka yang paling bahaya adalah mereka menutupi, menolak, mengingkari informasi tentang kedatangan Nabi SAW. Ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, diberita-beritakan, tapi begitu orangnya ada, diingkari. Jadi artinya mereka tahu kalau Nabi Muhammad ini Nabi, tapi mereka menolak, padahal sebelumnya mereka menanti-nantikan. Ini yang dikatakan afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'dil. Hal inilah yang disembunyikan dengan rapi di antara sesama mereka. Semoga laknat Allah menimpa mereka. Ada salah seorang di kitab Diba tuh kalau tidak salah, seorang muslim, dia nutut dengan Nabi SAW, tapi dia tidak masuk kategori sahabat. Kenapa? Karena masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat. Jadi dia masuk dalam golongan tabi'in. Nah, kenapa kok dia tidak mau memeluk agama Islam ketika Rasulullah masih ada? Kan seharusnya kan masuk Islam ketika Rasulullah masih ada, dan dia ketemu dengan Rasulullah. Dan di dalam kitabnya diterangkan bahwa semua ciri-ciri yang ada di dalam kitabnya itu ada pada diri Rasulullah kecuali satu. Dia nunggu yang satu ini baru dia mau masuk Islam. Kan harusnya kalau sudah ada 10 ciri-ciri, yang 9 sudah masuk kriteria, ngapain nunggu yang ke-10 kan begitu, atau yang satu tadi itu. Nah, tapi ternyata ini nunggu apa ciri-cirinya? Mauliduhu bi Makkah, wafatuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negara Syam. Syam itu kurang lebih daerah Yaman, kemudian Iran, Irak, enggak, Yaman, Syria, dan lain-lain lah. Kamu searching di Google aja lah, karena saya tidak pernah nyampe juga ke sana. Pokoknya itu daerah Syam ya. Kekuasaannya sampai pada daerah Syam. Nah, Ka'bul Akhbar ini nunggu ketika Rasulullah masih hidup, Islam tuh belum nyampe ke Syam, sehingga dia menolak, tidak mau memeluk agama Islam. Zaman Abu Bakar As-Siddiq belum nyampe ke Syam. Begitu zaman Umar bin Khattab, Palestina itu masuk daerah Syam. Begitu zaman Umar bin Khattab, Palestina sudah berada di bawah Islam, sehingga wasultanuhu fi Syam itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baru Ka'bul Akhbar ini memeluk agama Islam. Nah, itu termasuk salah satu yang masih sempat beriman walaupun tidak pada zaman Rasulullah, karena percaya dengan isi Alkitabnya. Tapi sebagian besar orang Yahudi tidak mengingkari, bukan tidak percaya, mengingkari isi kitabnya. Dia percaya itu benar tapi dia tolak. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, yakni disebabkan mereka menentang syariat Allah dan perintahnya. Allah mengutuk mereka mendapatkan kenistaan di dunia ini dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Siapa? Bahkan non muslim pun juga banyak yang mengutuk
tingkah lakunya orang Israel. Bahkan Putin aja juga ikut mengutuk Israel. Tahu kamu Vladimir Putin, presiden Rusia, ya? Itu juga padahal dia nyerang Ukraina, tapi dia mengutuk tindakan Israel. Dan Israel akan terus mendapatkan kehinaan dari Allah sampai kiamat nanti karena akibat pembangkangannya kepada Allah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat sebagai pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang kitabullah yang berada di tangan mereka, yakni kitab Taurat. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti Al-Quran, karena kalau kita menentang Al-Quran maka nanti kita akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang berat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-86, dan sepertinya ayat ke-86 ini pendek, langsung akan disambung ke ayat 87. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, panjang umur, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.